Sampean ini gimana? Saya dulu itu mendirikan Jumat itu 2 orang. Sekarang udah 18, kok sampean bubarkan. Kemudian dengan perjalanan mondok jenengan yang banyak suka duka seperti itu, akhirnya jenengan jadi mustahik. Jadi mustahik, terus kemudian saya pernah tahu kalau jenengan itu juga ada ngaji setiap pagi itu, Pak. Iya, Saya ya. kan setiap pagi seperti itu. Ya. Pernah ngaji sekali khatam enggak, Pak? Pernah. Pernah 3 jam. 3 jam khatam? Ya, pernah. Kita apa itu, Pak? Itu takhotum bil aqid itu. Itu berapa lembar? 26 halaman kalau enggak salah. Jadi sebentar sekali. Itu yang ngaji banyak enggak, Pak? Ya. Karena kalau saya sendiri, Pak ya, Ya. saya kan orang yang agak males ngaji yang rutin gitu ya. Maksudnya saya harus berangkat setiap hari Ya. sore gitu kan. Ya mungkin saya yang males gitu ya, Pak. Tapi kalau tahu ngaji sekali khatam saya semangat. Itu kalau nyenengan ngaji bukan sehari khatam itu, 3 jam khatam. Ya. Itu antusias dari santri-santri yang lain ngaji ke jenengan Mungkin yang ngaji itu sekitar 50 atau 60 orang. banyak gitu, Pak. Ya lumayan lah. Kitabnya Lumayan. takhotum Bil aqid. bil akid. Itu sangat tipis sekali mungkin kitab yang saya baca itu saya nggak nyangka juga 3 jam itu khatam. Dimulainya jam 7:15 terus setengah 10 itu. Gak nyampe 3 jam. Iya, iya. Iya. Mungkin karena menikmati, Pak ya. Ya Menikmati baca, bisa jadi akhirnya 3 juga. jam nggak kerasa. Bisa jadi juga. Kalau jenengan sendiri udah dengan banyak kitab yang jenengan beli, Ya. otomatis kan ya mungkin salah satunya kitab Takhotum bil Aqi Ya. itu adalah salah satu kitab yang jenengan beli mungkin ya. Dari banyaknya kitab yang jenengan punya, itu berapa banyak yang jenengan bacakan ke teman-teman santri? Ada jenengan sudah habis berapa kitab, Pak, selama di Lirboyo untuk membacakan ke teman-teman untuk jadi qori? Mbak tahu berapa itu. Saking banyaknya, Pak. Ya enggak ngitung. Oh, nggak gitu. Nggak ngitung. 20 lah mungkin. 20-an ya. Ya 20-an. Itu satu kali khatam semua apa ada yang Ada yang terakhir itu saya baca itu Tibyan. Oh, Tibyan. Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Segini, Pak? Ya lumayan itu, lumayan. Berapa hari itu? Berapa bulan ya? Oh, berbulan-bulan. Ya 2 bulan atau 3 bulan itu. Yang ngaji juga banyak, Pak. Ada satu lokal. Ya satu. Karena melihat dawuh dari Yai Sepuh mungkin ya, karena santri itu kalau bisa selain kita pelajaran ngaji satu minimal Iya. seperti itu. Ya. Saya dulu gila ngaji soalnya. Oh, gitu. Gila ngaji. Emang dari sejak menjadi siswa mungkin Iya. jenengan ngaji terus gitu, Pak. Ya, saya punya pikiran gini, ngaji kitab 5 enggak khatam semua itu minimal punya kosakata itu banyak. Tapi kalau ngaji kitab 1 terus enggak khatam ya ya eman maksudnya, Iya, iya. eman. Saya pernah satu hari itu 5. Itu berarti Maknai bukan baca. iya. Makna itu berarti setelah pagi mungkin ya, pagi. Nah, ya. Dulu itu waktu kitab awal-awal itu ibtidak itu ya. Itu masih ada ngaji malam. Oh iya. Ya, masih mungkin ingat masih mungkin. ya. Ngaji malam Tahun itu sampai 2015 itu biasanya masih ada. Cak Said dulu ya. Agus Said Ridwan itu. Terus Pak Nur Kholis Temanggung Ya, biasanya tahu. itu. Di malam itu ngaji. Terus waktu Sanawi itu jam berapa itu? Serambi itu Romo Y. Anwar Pagi. pagi. Oh ya, pagi. Ya, biasanya Habis dua subuh. kitab waktu itu ya. 2 kitab. Terus siangnya saya ngaji juga. Jam Setelah 1. sekolah? Jam 1 dulu Romo Oh, setelah Yai. musyawarah. Ya, Romo Yai Anwar itu ngaji pagi ada tafsir Jalalain waktu Tafsir itu. Jalalain. Terus jam 1 juga masih bacakan di dalam. Ngelanjutin gitu. Apa Beda. Beda kitab? Ya beda babnya lah. Beda istilahnya. bab, beda juz. Beda bab. Terus setelah dari situ saya ngaji ke Yai Atok. Sore. Jam 2. Oh, jam 2. Jam 2 sampai jam 3 itu ngaji ke Yai Atok. Nanti habis asar saya berangkat lagi ke Yai Kafa. Iya. Terus-terusan, Pak. Iya. Sampai saya tuh ditanya sama Mustahik itu, "Kamu kapan mengelalal pelajaran?" Iya. Sampai gitu. Ya, saya matur gini. Saya ngelalar itu pas saya nunggu beliau mulai ngaji, saya datang lebih awal, Pak. Untuk ngelalar. Untuk ngelalar. Yang penting kan nggak berdiri kan. Yang penting nggak berdiri. Iya. Itu motivasinya apa, Pak? Biar bisa semangat ngaji sampai satu hari berapa kitab itu, Pak? Ya, mungkin hobi itu sih ya mungkin. Oh, jadi mungkin menanamkan cinta dulu ya? Heeh. Karena kalau udah cinta.
Karena saya jujur ya Pak ya, kalau Ya. saya sendiri ya, saya ngaji 5 kitab untuk sehari itu berat sekali. Karena sekolah aja mungkin saya tidur gitu loh. Iya. Biasanya kan gitu. Apalagi itu yang wajib Pak, apalagi yang sunnah. Gitu. Kayak asik. Asiknya kenapa? Dulu saya pernah contohkan itu ketika ngaji sama Buya Kafa itu ya. Makanya mungkin kita istilahkan ngaji itu kan ngatur jiwa itu ya. Ngatur jiwa. Soalnya diatur untuk sabar. Sabar harus husnuzon. Iya. Ya husnuzon itu. Jadi kita datang awal waktu itu jam 4 ya. Jam 4. Ternyata ngaji beliau itu mulainya jam 5 kurang 5 menit. Ya. Akhirnya besok nyoba lagi. Datang jam 5 kurang 5 menit. 15. Oh iya. Ternyata udah mulai dari setengah 5. Ya sering. Jadi seperti itu. Bahkan ada pengurus HM sendiri itu turun dari kantor, nyebrang ke dalam beliau itu, nyari halaman, ketemu halamannya, buka pen, wallahu a'lam bishawab. Itu. Serunya di situ serunya. Terus apa ya? Akhirnya kan kita husnuzon lah, husnuzon. Bahkan dulu itu gini. Ketika khataman Minah Husaniyah itu pagi ngajinya. Beliau itu saya ingat masih 7 lembar kan, 7 halaman. Kok 7 lembar, 7 baris. 7 baris. 7 baris masih di belakang itu. Yang rame yang datang ngaji itu kan. Wah, khataman. Oh iya, biasanya kan gitu ya. Iya. Khataman ramai gitu. Kalau saya ngistilahkan tuh kitab kaplingan. Jadi depan ada makna, belakang ada makna. Tengah kosong. Tengah kosong. Lah, ketika rame sudah ngumpul, beliau bacakan cuma 2 baris. Wallahu a'lam bishawab. Enggak diterusin yang 5 Gak baris. diterusin. Aduh, ini penonton kecewa. Lah ternyata apa? Dari dalam itu beliau dawuh. Nggih nganu Kang, lek dikatamno sakniki nggih saged, tapi benjing mawon nggih. Ternyata itu. Mengatur biar husnuzon ya Pak. Ah. Ini mau imsak Pak. Oh Minum iya. dulu Pak. Alhamdulillah. Ya mungkin gini Pak. Karena jenengan banyak kitab yang dikaji dan jenengan juga ditugaskan di LIM, Nggih. Lembaga Ittihadul Yeah. Mubalighin. Itu cara ngatur waktunya gimana? Ketika saya di LIM itu, waktu itu ya diminta oleh Mustahik, kata Mustahik gini, sampean di daerah jadi apa waktu itu? Itu kelas 3, kelas 1 aliyah itu. Sekarang mata ali sekarang. Saya nggak jadi apa-apa Pak di daerah. Cuman ketua musyawarah waktu itu ya. Ketua musyawarah, ketua tok tapi saya nggak bisa musyawarah itu. Nanti nggak jadi apa. Wes sampean diminta Mustahik khidmah di LIM. Itu. Ya saya sendiko dawu lah, sendiko dawu. Jadi waktu itu saya masuk LIM, saya ngaji iya. Oh ngaji ihya. Ya, cuman iya yang mampu bertahan alhamdulillah sampai bisa ikut Itu khataman. ngaji ihya yang siang Mbah Kafa, setelah zuhur itu apa yang sore? Pertama ikut Yai Kafa. Terus di LIM saya rasa itu nanti bentrok Bentrok. soalnya apalagi hari Kamis kan. Hari Ya. Kamis kita cari motor gini-gini kan. Waktu itu kita masih jadi bawahan. Jadi takutnya dicari gini. Iya. Akhirnya saya dapat berapa halaman juz 2 kalau nggak salah di Yai Kafa. Akhirnya saya pindah ke Baik Ma'ruf. Bayi Ma'ruf. Bayi Ma'ruf mulai halaman 90-an. Itu kitab Al-Hidayah. Cetakan Hidayah. Saya mulai alhamdulillah. Kalau orang nyari kan enak. Rusunawa sama Arisala kan deket. Ya deket, tinggal sini. Jam 2 saya pulang ke sini sudah bisa siap. Nah ternyata saya satu kesempatan saya sowan ke Mustahik. Mustahik nanya, kamu ngajinya gimana di LIM itu? Ya alhamdulillah Pak, masih bisa. Masih bisa. Terus beliau itu dawu juga sering didaukan Romo Yanwar, sesibuk-sibuk apa kita itu minimal sekali atau 2 kali itu tetap ngaji. Ya alhamdulillah gitu kata beliau kan, gak apa-apa yang penting masih bisa ngaji. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah meskipun dengan kesibukan yang ada di LIM, kan saya juga tahu kesibukannya kayak gimana Pak. Iya. Dengan tetap bisa ngaji. Bisa alhamdulillah. Sebenarnya
perorangan, Pak, urusan personal ya. Ketika kita bisa mengatur waktu, maka nggak akan menjadi masalah ya Iya. sebenarnya. Ya. Iya. Dengan jenengan masuk LIM dengan sibuk seperti itu, kemudian setelah tamat jenengan menjadi mustahik dan juga menjadi penasihat LIM, jenengan masih sempet ngaji nggak? Ngaji yang maknain, Pak? Bukan yang Masih. tetep, Pak. Masih. Iya. Soalnya iya itu saya nembel. Iya. Ya, masih yang kosong-kosong itu ketika jadi masih sering tugas itu kan sering bolong itu, jadi saya tembel. Jadi ngaji terus. Masih alhamdulillah. Nah, sekarang jenengan kan akhirnya memutuskan untuk pulang. Iya. Berarti itu sama saja menceraikan diri dengan wadifah ngaji jenengan setiap hari di Lirboyo. Ya, ya enggak juga. Karena Enggak juga. Karena saya ya ngaji kan di mana saja bisa. enggak, maksudnya Ngaji kitabnya ya. menceraikan Menceraikan diri ngaji dari kitabnya. maknain kitab di Oh Lirboyo. iya. Kan sekarang ada online, Mas. Iya. Soalnya gini. Salah satu yang membuat saya semangat ngaji itu gini. Jadi ini ada 2 mustahik. Ada Pak Irfan Zidni. Bapak Mudir. Ya, Pak Mudir. Dulu saya pernah disuruh berhenti ngaji itu ya. Kenapa, Pak? Ini nanti disiarkan ini bahaya. Ngapunten. Enggak, aman. Nah, kata beliau, ngajimu terlalu banyak, kata beliau. Dikurangi ya. Karena mungkin menguras waktu juga, Pak. Terus ternyata saya gini Pak. Terus kata beliau tuh, ya wis lek pengen ngono, yo terus ke. Gitu kata beliau. Terus juga kata Pak Ato itu, Pak Ato Ila batoan ya. Ya. Kata beliau gini, wis ngaji yo terserah ngaji. Orang usah mikir sesuk iki kitabmu harus digawe opo. Yang penting ngaji dulu. Yang penting ngaji dulu. Ya kalau kita hitung-hitung itu ya kalau al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin itu ya nggak ngaji kita. Iya. Nggak ngaji. Soalnya dampaknya dari ngaji itu nanti kan harus mengamalkan. Ya. Sementara kalau kita nggak ngaji, bagaimana nanti kita mau menerapkan? Baca aja nggak bisa kalau nggak ada ini. Ya. Dan begitu pula ketika kita ngaji terlalu banyak, maka juga semakin banyak yang harus diamalin. Nah, Akhirnya itu dilema, Pak ya. Itu sebenarnya dilema sebenarnya. Dilema. Cuma setidaknya daunnya Buya Kafa itu kalau kita ngaji itu kita punya sambung sanad makna. Iya. Itu. Minimal ada makna yang sedikit korek lah, yang sedikit cocok dengan. Dan juga satu lagi, ini sebenarnya jarang sekali sih diperhatikan. Kalau kita makna itu setidaknya kita tahu ini lafadz ini tidak sama dengan cetakan sebelumnya. Nah, itu mungkin ya. Kalau kita beli kitab, kemudian kita baca, kita nggak tahu ini salah apa enggak. Iya. Karena nggak ada mutobakohnya seperti itu. Beda. Dulu itu waktu ngaji Yai Habib ya. Dulu kan Yai Habib masih ngajikan kitab Minhajul Qawim kalau nggak salah. Minhajul Qawim. Jadi beliau itu setiap ada lafadz-lafadz tertentu mirenge kula saking Yai Jamal kan sih. Nggih. Ngeten lek anu. Lek maknane ngeten nggih lafadze ngeten iki. Itu. Jadi kan ada koreksi, koreksi lafadz. Biasanya itu ya Anwar kalau ngaji taklim seperti itu. Seperti itu. Akhirnya kitab kita juga bisa dikatakan nggak ada salah-salahnya lah, Pak ya. Karena ya mungkin ya meskipun kitab itu mungkin nggak ada yang sengaja ngubah atau ya ada yang sengaja ngubah, tapi karena cetakan dulu kan ya tulisan tangan, Pak ya. Akhirnya diketik ulang, akhirnya nggak korek seperti itu. Akhirnya kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu ini lafadznya benar apa enggak. Betul. Meskipun kalau di kitab katakan wayahrumu, kemudian ada la-nya apa enggak, kan ini udah bahaya juga. Bahaya sekali. Dan untuk triknya kita itu kan seperti itu. Ketika ada yang bertanya itu kan kita bisa lebih hati-hati lah. Nanti tak carikan dulu, Mas. Itu. Ya. Karena banyak ngaji itu ya alhamdulillah kosakatanya itu semakin banyak. Ya dengan jenengan setelah jenengan mondok berapa tahun tadi, Pak?
11 di sini. tahun. Iya. 11 tahun. Kemudian akhirnya memutuskan untuk pulang. Kalau kata jenengan kemarin saya baca di status Anda itu pindah kamar, Pak. Ya, Bukan boyong, Pak. bukan boyong. Pindah kamar. Itu sedih nggak, Pak? Ya. Setelah hampir ya sudah 10 tahun, Pak, lebih 10 tahun Iya. jenengan di sini, hidup di sini berdampingan dengan teman-teman. Bahkan banyak sekali ya. Iya. Gak terhitung lah. Iya, dengan kedekatan jenengan yang mempunyai berbagai macam guru dengan kiai di sini. Itu sedih nggak, Pak? Yang akhirnya memutuskan untuk pindah kamar ke rumah. Yang ya itu kan berarti resikonya akhirnya jenengan jarang ke sini. Mungkin kan dengan jarak yang ditempuh nggak sedikit, Pak, Palembang Kediri, Pak. Iya. Itu sedih nggak, Pak? Dengan melihat realita yang akan realita ke depan seperti itu. Gimana ya? Karena saya tuh pindah kamar ya. saya bukan boyong itu. Makanya saya enggak mau kalau orang nyebut boyong itu sebenarnya. Pindah kamar. Iya. Jadi maksudnya ini biar kita itu masih tetap ada hubungan di sini. Dalam artian itu rindu itu enggak nemen-nemen kan. Karena kita masih ada. Masih ada ta'aluknya. Konektivitasnya Ta'aluknya. Saya bingung juga, saya mau nangis atau saya mau apa kok. Iya kan? Iya. Karena ketika saya lihat jenengan itu jenengan seperti biasa aja gitu. Mau pulang itu udah nggak ada sedih-sedihnya. Lah ya nggak ada. Saya tuh disuruh nangis itu loh. Nangis perpisahan. Ya kalau kepengen nangis ya, tapi saya masih bisa mengeluarkan gojlok-gojlok meskipun nangis. Iya. Saya kemarin pamitan di kamar itu ya nangis. Nangis. Tapi kan di lim kemarin kan indah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Yang akhirnya mungkin jenengan beberapa tahun ini kan hidupnya di apa ya? Jenengan bertempat di kantor lim yang mana udah jenengan melewati berapa generasi itu, Pak? Ya kan? Iya. Dengan teman-teman lim yang mulai dari generasi siapa sampai saya dan teman-teman yang lain seperti itu meninggalkan kita semua, Pak, ya bahasanya. Kemudian jenengan akan jarak jauh. Itu. Yang penting kan masih bisa komunikasi lah. Jauh di mata, dekat di doa lah. Iya kan? Iya. Kok malah nyanyi, Pak? Iya. Tapi sebenarnya kalau jenengan mungkin jenengan bisa bilang lah, sebenarnya berat nggak sih, Pak, untuk pulang itu? Apa memang sudah tuntutan waktunya pulang? Sebenarnya berat mungkin ya. Tapi kita itu di lim itu ruhnya kayaknya di lapangan loh. Oh iya. Dakwah kayaknya. Balighu anni walau. Lah. Jadi semakin kita itu berada di sana, ya entah nanti prakteknya itu seperti apa kan. Setidaknya kita sudah punya azam. Kita di sana itu mau menyebarkan apa yang diajarkan oleh Lirboyo. Ya, apa yang sudah kita pelajari di pondok. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita itu pulang, ya niatnya ya itu tadi. Katakan di rumah itu adalah medan perang yang harus kita hadapi sebenarnya. Medan perang. Sedihnya itu kenapa sebenarnya kita sedih? Karena kita jauh dari pondok, itu beban itu tambah besar. Ya kan? Contoh kalau kita tinggal di dalam pondok, kalau ada permasalahan apa kan kita bisa kembalikan ke Lajnah Basul Masail. Ya kan? Atau mungkin kita bisa punya teman curhat mungkin. Nah, tapi kalau di sana kita di sana itu sudah kita mandiri sekali. Kita harus dituntut untuk bisa berjalan sendiri. Yang bisa kita harapkan itu doa dari mereka-mereka yang ada jauh di seberang pulau itu kan. Di sana kita jalan sendiri, mah bimbingannya itu ya jauh. Cara koneknya itu sinyalnya itu kan jauh. Iya. Tapi dengan melihat di rumah itu adalah dikatakan medan perang jenengan atau lapangan baru, lahan baru jenengan, persiapan apa yang sudah jenengan siapkan? Selain apa yang sudah dipelajari di pondok atau mungkin ada persiapan yang lain buat menghadapi apa yang ada di rumah itu? Ya mungkin izin dari guru-guru, ridho dari beliau-beliau itu. Oh ya, saya pernah dengar kalau jenengan sebenarnya mau pulang itu tahun kemarin, Pak. Ya dari dulu. Yang akhirnya baru boleh pulang sekarang. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah bisa pulang.
Mungkin untuk terakhir Pak ya, Ah, pesan jenengan untuk teman-teman yang masih di sini, teman-teman LIM khususnya. ya apa ya? Eh, Ini pesan loh Pak, bukan wasiat ya Pak ya. oh iya. Usia terakhir. Ya pesan-pesan. Ya yang penting itu apa ya? Sendiko dawuh lah. Sendiko dawuh. Kita disuruh naik gunung ya kita berangkat. Kita disuruh apa ya? Ke sekolah ya kita berangkat. Soalnya apa? Antara guru itu kan belajar mengajarkan teori. Yang kita contoh haliyah beliau. Tapi di LIM itu kan kita selain kita yang memberikan teori dan juga kita mencontohkan haliyah beliau tadi kepada masyarakat yang ke gunung mungkin kan bisa mencontohkan, oh berarti cara kita muasyarah itu seperti ini. Yang sekolah cara kita penampilan itu ya harus ikuti disesuaikan dengan sekolah tanpa harus menghilangkan jati diri kita sebagai santri ya. Ada unggah-ungguh lah itu. Dan kalau daunnya Cak Kodir itu ya khidmah itu totalitas, jangan separuh-separuh, Jangan setengah-setengah. jangan setengah. Meskipun kita sudah pulang nanti ya harus kita niatkan khidmah gitu. Itu. Karena kita membawa bendera yang besar. Bendera dua kita bawa. Bendera Lirboyo dan bendera LIM. Oh, Iya. Lirboyo itu alma mater kita dan tempat kita belajar ilmu. Di LIM itu tempat kita belajar mempraktekkan. mempraktekkan. Iya, mempraktekkan. Dan teori-teori di LIM itu saya belajar banyak sekali. Cara mengatasi masyarakat yang rumit mungkin ya. Biar ndak tambah ndak tambah runyam, ndak tambah kisruh. Satu contoh itu ada orang kita contohkan ndak bisa ini. Ndak bisa mimpin tahlil. Atau gini aja. Dulu itu ada, saya ingat ceritanya Gus Kodir itu, ada masjid ini jamaah Jumatnya itu berapa? 18 orang saya. Nggak ada 40 orang. Enggak ada 40 orang. Terus ketika ada safari yang satunya ini membubarkan. Oh, Membubarkan. Jadi mediatornya waktu itu mau pergi keluar kota. Terus Jumatan itu dipasrahkan oleh kedua orang delegasi, ya kan? Yang satu disuruh khutbah, yang satu suruh ngimami. imamin Jumat. Nah, ketika yang mau ngimami dia hitung jumlahnya. Syafi'i nggak pas karena nggak nyampe 40. Akhirnya dia umumkan kita Jumatan saja. Kita duhuran saja. Oh iya. Ya sudah duhuran, tapi setelah itu akhirnya terjadi huru-hara lah. Iya. Desanya geger. Terus yang ini tadi mediatornya pulang marah akhirnya. Iya. Sampai ini gimana? Saya dulu itu mendirikan Jumat itu 2 orang. Sekarang udah 18, cokok sampai bubarkan. Gitu. Iya, iya. Nah, pelajarannya itu apa? Ketika kita terjun di sana itu akhirnya kita harus memetakan dulu. Kita harus tahu apa yang kita hadapi dulu, Pak. Kalau bahasanya itu kita survei dulu. Ya kan? Makanya ada survei itu dalam safari itu ya. Mana yang harus kita lestarikan, mana yang harus kita rubah, dan ngerubah pun nggak langsung frontal, nggak langsung serang itu enggak kan. Kita proses dulu. Kalau memang mau ngerubah secara total, berarti kita siap tinggal di sana dong. Iya. Ya kan? Tinggal di sana dalam waktu yang lama kita ditokohkan, baru bisa kita pelan-pelan kan ngerubah. Karena setiap hal yang baru kita tahu mungkin itu di depan mata kita semuanya kayak salah semua, Pak. Kayak salah. Akhirnya kritiknya ya. Kayak salah. Padahal kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Padahal nggak tahu apa-apa. Mengertinya itu halal haram. Iya. Tapi kan orang-orang luar tuh nyari solusi banyak. Ya. Kebanyakan dari kita itu cuma ngeritik tapi nggak ngasih solusi. Nah, itu kelemahan kita di situ. Iya. Iya, kelemahan Pandai kita. sekali kalau suruh ngeritik tapi kalau ngasih solusi nggak bisa. Biasanya seperti itu karena kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa. Ya makanya kita survei dulu seperti itu. Survei penting Kita sekali. pelajari dulu, Pak ya. Daerah. Pelajari.
Ya, tadi pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan satu lagi yang mungkin teman-teman juga penasaran, Pak. Kapan nikah, Pak? Ya doakan saja lah. Biasanya Sawal ngundang. Biasanya kalau mau pulang kan mau nikah berarti. Iya. Ini berarti mau nikah, Pak? Ya doakan saja lah. Oke, Pak, mungkin ya Zahid itu guyunnya banter. Iya. Iya. Ini ya terima kasih, Pak. Semoga dengan teman-teman yang meneruskan perjuangan jenengan ini bisa istiqomah, bisa sendiko dawuh tadi. Amin. Ya teman-teman, gitu obrolan kita sama belum. Apa, Pak? Saya contohkan sendiko dawuh tadi. Oh iya. Oh berarti nggak jadi selesai. Yuk gimana, Pak? Jam 2. Saya ingat jam 2 apa jam setengah 2 malam. Disuruh cari degan hijau. Iya. Ya. Berangkat. Keliling Kediri. Ya alhamdulillah ketemu. Ketemunya di sebelah baratnya Sri Ratu. Alhamdulillah ketemu. Karena sendiko dawuh, Pak. Sendiko dawuh. Padahal nggak tahu di mana nyari. Pokoknya setiap ada warung di sana itu ada batok itu. Iya. Banyak. Tanya. Gedor tanya. Alhamdulillah ketemu di Sri Ratu. Alhamdulillah. Itu barokah dari sendiko dawuh. Ya mungkin juga. Karena yakin juga ya, Pak. Ya? Yakin. Pokoknya sendiko dawuh lah. Sendiko dawuh. Ya. Jangan yang penting dilakuin dulu gitu, Pak. Ya. Oke. Ya, gitu teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau Bapak Munawir Zazali, Pak. Ya. Dari Bapak Munawir Zazali. Ya, semoga bermanfaat, Pak. Amin. Saya yakin ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Amin. Penonton ini, Masya Allah, beliau ini ya suri tauladan kita semua lah. Kita belum pasti bisa seperti beliau ngaji 1 hari 5 kitab bahkan lebih. Ini skill yang sangat luar biasa sekali. Ya teman-teman, cukup sekian obrolan kita kali ini. Kita doakan semoga Bapak Munawir Zazali ini pulang dengan selamat. Besok pagi, Pak, ya pulang, Pak. Ya. Besok pagi. Nanti pagi. Nanti. Udah pagi ini. Ya. Nanti jam berapa, Pak? Jam 11. Jam 11 siang beliau mau pulang. Kita doakan semoga beliau selamat sampai tujuan. Amin. Dan nanti di rumah bisa mendirikan pondok sendiri. Masya Allah. Amin. Ya teman-teman, ingat balighu anni walau ayah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.